Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Yang saya beri judul, buat apa kita ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita di dalam kehidupan ini kita tidak mengetahui, bahkan kita tidak mengerti mengapa kita ada di dalam dunia ini, mengapa kita ada di bumi ini. Terkadang kita berpikir bahwa kita ada di bumi ini adalah ya untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu kehidupan wajar, kehidupan normal, lahir, proses menjadi besar, sekolah, kuliah, lalu bekerja. Setelah bekerja, sudah mapan, sudah nyaman, kita menikah. Setelah menikah, kita memiliki keturunan, memiliki anak, berkeluarga, beranak cucu, dan seterusnya. Seringkali kita berpikir bahwa kehidupan di dunia ini hanya itu yang kita lakukan, mengikuti proses kehidupan yang ada di dalam kehidupan ini, yang sudah ada sebelum kita ada sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang itu proses siklus hidup yang sudah diadakan di dunia ini, di bumi ini, bagi setiap kita makhluk hidup ataupun setiap kita umat-umat Tuhan, manusia yang sudah ada di bumi ini. Tetapi pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau kita sama-sama belajar, lebih mengerti, lebih memahami tentang apa yang harus kita lakukan saat kita ada di bumi ini sebenarnya. Amin. Karena di balik esensi semua itu, kita sebagai anak Tuhan, sebenarnya kita ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Kita itu ada di kehidupan ini, tidak ada yang lain adalah untuk menyembah Tuhan. Kita harus hidup sesuai apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam setiap langkah kehidupan kita, sesuai dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi di luar kehidupan siklus yang sudah normal yang kita jalani di dalam hidup ini, yaitu kita lahir sampai kita menikah, sampai kita beranak cucu, bahkan sampai kita kembali lagi kepada Tuhan, meninggalkan dunia ini, itu siklus yang memang sudah ada sebelumnya. Tetapi di dalam kehidupan proses siklus hidup itu sebenarnya ada esensi yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Di saat kita telah percaya kepada Kristus, di saat kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, disitulah sebenarnya esensi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kita kalau hidup di dalam Tuhan, sudah bukan lagi kita yang hidup di dalam kita. Amin. Saya ulangi sekali lagi, sebenarnya ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita telah hidup, menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita telah percaya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya di saat itu pun kehidupan kita bukan lagi kita yang hidup seharusnya dan sewajibnya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, banyak orang-orang yang sudah mengakui hidupnya ada Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam dirinya. Mereka hidup semau-maunya mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa hidupnya adalah hidupnya sendiri, punyanya mereka sendiri, haknya mereka sendiri. Mau menjalani hidup seperti apapun, itu adalah hak mereka. Mereka berpikir seperti demikian. Haleluya. Tetapi sesungguhnya kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ingatkan bahwa ketika kita mengucapkan janji, kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita di dalam hidup kita, itu bukanlah hal yang
sementara. Itu bukanlah hal yang euforia. Istilahnya itu ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan orang gitu loh. Karena orang tua saya Kristen, ya otomatis saya menjadi Kristen. Gitu kan? Saya terlahir jadi Kristen. Gitu. Saya terlahir percaya kepada Kristus. Ya sudah. Hanya status seperti itu aja. Saya mau katakan bahwa kehidupan kekristenan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan itu bukanlah status, tetapi itu adalah materai, di mana saat kita meninggalkan dunia ini, kita bisa dikenal bahwa kita ini adalah benar-benar miliknya Tuhan. Kita ini benar-benar miliknya Kristus, bukan milik kita sendiri, bukan milik dunia ini, bahkan bukan milik siapapun. Amin. Karena kita tahu dan kita percaya ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, ketika dia datang lahir dan hidup besar memberitakan Injil, apa yang dilakukan Yesus Kristus di dalam kehidupannya kurang lebih 30 tahun, 32 tahun yang ada di dunia pada saat itu, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah dirinya sendiri, tetapi dia berkata bahwa dia diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak Bapa dan menjalani misi keselamatan yang Bapa berikan dalam kehidupannya. Makanya Yesus Kristus dalam kehidupannya tidak pernah melakukan hal-hal di luar apa yang Tuhan kehendaki. Nanti kita akan belajar bahwa orang Kristen yang sudah mengaku Yesus ada di dalam dia dan dia ada di dalam Yesus, dia harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita akan belajar sampai di sana. Tetapi pada awal firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau menjelaskan buat apa kita ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya simpulkan yang pasti ada dua yang saya pelajari yang dapat kita lakukan dalam hidup ini di bumi sebagai orang percaya. Itu hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua kebalikannya, dia menyakiti hati Tuhan. Hanya itu aja sebenarnya dua. Ada dua hal yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Menyenangkan hati Tuhan, yang pertama, atau yang kedua menyakiti hati Tuhan. Dan tadi saya katakan bahwa kalau kita menyadari bahwa hidup kita saat ini adalah hidup Kristus, milik Kristus, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, otomatis kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan artinya kita hidup di dalam kehendaknya, hidup melakukan firman Kristus. Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harusnya hidup di dalam Kristus, melakukan setiap apa yang Tuhan telah firmankan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, apa yang telah Tuhan ajarkan melalui Roh Kudusnya dalam hidup kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Hasilnya kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bahkan kita bisa membuat tersenyum Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang tua atau sebagai anak, ketika kita hidup menyenangkan orang tua kita, ketika kita hidup bisa memberikan sesuatu yang baik bagi orang-orang tua kita sebagai anak-anak, pasti orang tua kita akan tersenyum. Dan pasti dia akan speechless, dia tidak bisa banyak berkata apa-apa. Dia hanya bisa tersenyum dan dia akan bilang, terima kasih anakku, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Seperti itulah sebenarnya gambaran kita kepada Bapa di surga. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, lewat melakukan firman Kristus, lewat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan senang. Tuhan akan melihat kita sebagai anak-anak yang benar-benar mengasihi kita. Kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sadari
ketika kita menerima Kristus, hidup di dalam Kristus, sebenarnya kita sudah tidak punya lagi hak atas hidup kita. Kita juga belajar mengapa seperti demikian. Nah, yang kedua, yang dapat kita lakukan, yang sering kita lakukan selain kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu kebalikannya. Kita menyakiti hati Tuhan. Ini yang tadi saya katakan, menyakiti hati Tuhan artinya kita hidup di luar kehendaknya Tuhan, tidak hidup melakukan firman Kristus. Artinya ketika orang-orang percaya yang menyakiti hati Tuhan, mereka menganggap bahwa dirinya adalah dirinya sendiri. Terserah dia mau berbuat apa, itu haknya dia. Kenapa? Karena hidup saya Tuhan. Saya mau melakukan apa saja terserah saya. Saya mau berbuat sesuatu apapun terserah saya. Dia sudah tidak lagi memikirkan perasaan Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita ini sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup semau-maunya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang telah percaya kepada Kristus, saya mau yakini, saya mau mengingatkan sebagai hamba Tuhan bahwa ketika kita hidup semau-maunya kita, terserah kita, hak-hak kita mau melakukan apa saja, bebas sebebas-bebasnya. Memang Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia ciptaannya yang sempurna. Tuhan memberikan hak bebas kepada manusia mau melakukan apa saja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kehendak bebas kita diberikan kepada Tuhan untuk kita boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi yang menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau kita hidup semau-maunya kita, pasti akhirnya adalah kekecewaan. Kalau kita hidup semau-maunya kita, pasti akhirnya adalah kemarahan. Pasti akhirnya tidak damai sejahtera. Pasti akhirnya adalah amarah yang ada. Tidak ada damai sejahtera sama sekali. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatunya di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Terserah dia apa yang dia mau lakukan. Pasti, saya mau katakan ujung-ujungnya, pasti kekecewaan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dan tidak mau hidup di dalam kebenarannya Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat hidup kita, maka kita harus hidup sebagaimana Yesus Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sebagaimana Yesus telah hidup, maka saya mau pastikan hidup kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapi Pak, nggak semudah itu melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi Pak, saya selalu jatuh, melakukan lagi, jatuh, capek Pak. Tapi ada keinginan seperti itu Pak. Tapi ketika mau melakukannya rasanya berat, nggak mampu, makanya saya jatuh lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selalu saya katakan di mimbar JKMCC, kalau kita mengikut Tuhan, ingin melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukannya bisa atau tidak bisa. Melakukan firman Tuhan bukanlah bisa atau tidak bisa, tetapi melakukan firman Tuhan adalah mau atau tidak mau. Kalau engkau mau, janji Tuhan firman-Nya berkata bahwa Roh Kudus sebagai penolong hidup kita telah diberikannya kepada kita, dan Dia sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang akan menolong, yang akan memampukan setiap kita melakukan segala apapun yang kita mau lakukan sesuai dengan firman Kristus, sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga.
Saya mau katakan bahwa kalau engkau melakukan itu semua dengan kekuatanmu sendiri, dengan kepintaranmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri, maka saya mau katakan bahwa engkau tidak akan pernah mampu sampai kepada apa yang Tuhan inginkan kita perbuat di dalam hidup ini. Kalau kita berpikir bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudusnya, maka engkau akan lelah. Maka engkau akan merasakan jenuh, maka engkau akan merasakan jatuh dan jatuh terus di dalam dosa. Tetapi saya mau katakan, saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan pagi siang hari ini dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah di dalam setiap diri kita ada Roh Kudus. Di dalam setiap hidup kita ada Tuhan Yesus yang selalu mau menyertai kita, yang selalu mau menolong, memampukan kita melakukan apa yang Dia mau kita lakukan di dalam hidup ini. Oleh karena itu kita harus melatihnya. Sama seperti saya ketika saya menjadi seorang Kristen, yang namanya berdoa tiap hari itu berat, Bapak Ibu. Ya walaupun sebelumnya saya beragama itu pun sehari lima waktu itu saya nggak melakukan sepenuhnya sebenarnya waktu itu ya kan, hal-hal yang wajib aja yang saya lakukan itu pun ya masih remaja gitu kan, masih suka-suka aja. Tetapi ketika saya sudah mengambil keputusan, saya percaya kepada Kristus, saya mencoba melatih diri saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan suruh berdoa. Hamba-hamba Tuhan juga bilang kau harus berdoa setiap hari. Bangun persekutuan dengan Bapa, bangun persekutuan dengan Yesus, bangun mesbah Tuhan di dalam hidupmu. Dengan hal kecil ini saya melatih diri saya melakukan doa tiap hari. Waktu saya mengaku saya bertobat ketika saya udah kelas 3 SMA ke sini, saya mencoba melatih diri saya untuk berdoa setiap hari. Walaupun memang itu nggak mudah, tetapi saya mau coba latih setiap hari. Saya mau latih tiap hari, walaupun nggak lama-lama. Tapi saya mencoba pagi hari ketika saya bangun tidur, sebelum saya bangun turun dari tempat tidur, saya melipat tangan, saya tutup mata, saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, mengucap syukur, memohon pimpinannya untuk selalu Dia tuntun, untuk senantiasa Dia bawa hidup di dalam kebenaran. Setelah amin, saya beraktivitas. Setelah beraktivitas seharian, ketika saya mau naik ke tempat tidur, saya berlutut, tutup mata, saya berlipat tangan, saya berdoa naikkan syukur, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini, buat kehidupan hari ini, buat penyertaan dan berkat-Mu hari ini. Ketika amin, saya naik ke tempat tidur, saya tidur. Setelah itu semua saya lakukan, dan saya telah melatih hidup saya, melatih diri saya, dan semuanya itu menjadi terbiasa. Sudah tidak lagi berat, sudah tidak lagi terbeban. Saya maju selangkah lagi. Firman Tuhan mengatakan kau harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hamba-hamba Tuhan bilang kau juga harus tahu baca Alkitab setiap hari. Wah, ini langkah yang lebih berat lagi menurut saya, ya kan? Harus membaca Alkitab setiap hari gitu. Tapi saya mencari cara bagaimana itu bisa memudahkan saya. Dengan pimpinan hikmat Tuhan Yesus Roh Kudus, saya minta tolong supaya saya juga bisa bukan hanya menghafal, tetapi saya bisa melakukan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya sudah melakukan hal itu, sudah mau masuk ke dalam sekolah teologi, saya membaca Alkitab pelan-pelan, walaupun nggak berurutan. Saya melatih diri saya mencoba dan terus saya mencoba, terus mencoba. Saya pikir, aduh, kalau baca Alkitab kecil-kecil gini agak ngantuk-ngantuk ya. Lama-lama kayak mau merem gitu kan. Ini tulisannya kalau lama-lama bayar gitu ya. Ini matanya minus sampai ngantuk ya. Apalagi bacanya kalau malam atau pagi hari baru bangun tidur gitu kan. Ini kayaknya lah gimana ya. Akhirnya saya mencoba cari cara
Saya pergi ke toko buku rohani, saya cari-cari buku, saya ketemu satu buku yang namanya Alkitab Saku, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu buku kecil, cuman ya segini ya, berapa senti ya, tapi panjang segini. Dan itu semua isinya apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin orang udah sering kenal. Jadi ayat-ayat yang sudah sering orang baca, kata orang sih ayat-ayat favorit. Menurut saya sih nggak ada ayat favorit ya, semua ayat firman Tuhan sama aja. Tetapi pada saat itu dijadikan satu buku, dan itu lebih memudahkan saya menghafal, dan sehingga bisa saya renungkan di dalam pikiran saya, dan saya bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Setiap hari saya baca itu, saya menghafalnya. Setiap hari saya membaca itu, saya menghafalnya. Sampai di perkuliahan saya lakukan itu. Dan teman-teman di kuliah saya di teologi ya, selalu kalau mereka lupa ayat, nanyanya ke saya. Nah, coba ayat ini di mana ya, lupa. Oh, itu di sini. Karena saya waktu itu emang lagi hangat-hangatnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya membaca Alkitab, saya hafal. Di mana ayat itu sebutin dua kata, beberapa kata, saya pasti akan tahu di mana letak ayat itu. Dan dari situ saya mulai bukan hanya membaca, bukan saja menghafal, saya mulai melakukannya. Lebih lagi, melangkah lagi kepada apa yang Tuhan inginkan. Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Boleh diikuti, boleh enggak. Jadi saya melakukan firman Tuhan, apa yang saya tahu di dalam pikiran saya. Dalam berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong saya melakukan firman Tuhan. Dengan hal yang mudah, ketika mau melakukan firman Tuhan, langkah yang pertama kita bisa mengasihi orang. Itu yang saya lakukan. Bisa memberi apa yang kita bisa beri kepada orang yang membutuhkan. Begitu. Jadi satu kali waktu itu saya mencoba melakukan firman Tuhan. Satu kali ada orang yang membutuhkan uang. Saya waktu itu habis ibadah, udah mau pulang ke rumah naik angkot. Ada orang yang membutuhkan uang dan uang saya cuma segitu-gitunya. Akhirnya saya berikan. Waktu itu berapa ya? 5.000 apa ya? Kalau nggak salah. Kecil banget. Tapi waktu tahun berapa ya? Awal-awal 2000 itu mungkin 5.000 masih lumayan lah ya. Sekarang aja lumayan. Waktu kan akhirnya senang dikasih 5.000. Nah, pada waktu itu ada orang yang membutuhkan itu buat ongkos katanya pulang. Orang gereja juga ternyata. Saya waktu itu bergereja, beribadah di Gangsaan sana di Menteng Prada. Dan saya menunggu angkot, ada orang yang membutuhkan itu, saya kasih. Ya udah, saya kasihkan, saya cukupkan dengan ongkos saya hitung, dan saya kasih sisanya. Dan ini bukan doktrin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pengalaman saya sama Tuhan. Bagaimana saya melakukan firman Tuhan ketika saya memahami, ketika saya sudah mengerti firman Tuhan, saya mencoba melakukannya. Dan ketika saya melakukannya, dan puji Tuhan, saya melihat Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Ketika saya mencoba memberi, Tuhan juga memberikan sesuatu kepada saya. Seakan-akan membalas apa yang telah saya lakukan. Seakan-akan Tuhan memberikan hiburan kepada saya. Ketika saya memberi, Tuhan memberikan hiburan kepada saya, bahwa Dia mau menyatakan bahwa Dia benar-benar Allah yang hidup. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Dia ingini, Dia tidak diam saja, tapi Dia melakukan sesuatu buat kita, bekerja bagi kita. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contoh kecil, di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, stepnya seperti demikian yang saya lakukan, yang saya kerjakan pada saat itu ketika saya pertama kali mengenal Kristus. Itu yang saya lakukan, itu yang saya kerjakan. Dari hal terkecil, berdoa setiap hari, walaupun nggak lama-lama, nggak perlu berjam-jam, tetapi saya coba lakukan, melatih diri saya, melawan kedagingan saya untuk tunduk kepada Roh Kudus, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Haleluya. Dan ketika itu semua berjalan, akhirnya proses terus makin naik, stepnya makin maju, dan pada akhirnya perjumpaan pengalaman kita akan lebih lagi luar biasa dengan Tuhan.
Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan, belum melakukan apa-apa buat Tuhan, tapi kita menginginkan hal yang besar dari Tuhan. Bahkan seringkali di kehidupan kita mungkin belum menyenangkan hati Tuhan, belum membuat Tuhan tersenyum dalam hidup kita, tetapi kita mau klaim, kita mau meminta sesuatu yang besar sama Tuhan untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bukannya salah menurut saya, tetapi tidak tepat hal itu kita lakukan dalam hidup ini. Sama dengan seorang bapak, seorang ibu, ketika anaknya nakal sekali, gak mau denger-dengeran, kalau dikasih tahu ngeyel, iya kan? Kalau disuruh begini gak mau, disuruh begitu gak mau, malasnya minta ampun. Tetapi tiba-tiba dia meminta sesuatu yang besar sama orang tuanya. Apakah orang tuanya langsung memberikannya? Saya rasa enggak. Orang tuanya pasti akan berpikir, orang tuanya pasti akan mengambil keputusan untuk tidak memberikannya, tetapi untuk mendidik anaknya sampai benar dulu melakukan hal yang benar, baru dia akan berikan. Itu gambaran orang tua, gambaran orang tua di dalam hidup ini manusia dengan manusia. Begitu juga dengan kita kepada Bapa di surga. Apakah kita tidak malu ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa, bahkan hidup tidak sesuai dengan apa yang Dia mau? Kita meminta sesuatu yang besar untuk terjadi dalam hidup kita. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan merasa malu sama Tuhan. Makanya keputusan hidup saya akan selalu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk meminta sesuatu yang besar, tetapi untuk senantiasa hidup berkenan, supaya saya ketika nanti waktunya bisa bersama-sama dengan Dia. Apa yang telah dijanjikannya, Dia menyediakan rumah di kerajaan surga, dan itu bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita menyenangkan Tuhan, kalau kita mengaku Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan di sini mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa orang, manusia ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, ada di dalam Yesus, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita mengaku ada Kristus di dalam hidup kita, maka ia wajib. Hukumnya wajib, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wajib artinya kita tidak bisa tawar-menawar, fix. Kalau di toko ditulis fixed price, nggak bisa nego, nggak bisa tawar. Ya Mbak, turunlah gocap. Kok nggak bisa Pak? Ini udah harga pas tulisannya ya kan, fixed price Pak. Jadi nggak bisa dari sananya, udah Pak. Ya Mbak, ya udah jigo kata gitu. Nggak bisa Pak, ya goceng nggak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita tidak bisa tawar-menawar. Kalau engkau mengatakan, kalau kita semua mengatakan yang ada di tempat ini maupun ada di rumah, di online, kalau engkau mengaku bahwa Yesus Kristus ada di dalam hidupmu, ia wajib, kita wajib, semua kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Firman Tuhan yang mengatakan, Bapak Ibu,
bukan manusia. Memang yang menulis manusia, tetapi manusia itu diberikan hikmat pada Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan ini. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Pak, mana bisa Pak, kita kan manusia, masih hidup dalam daging, masih dalam kelemahan. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti demikian. Artinya kalau firman Tuhan mengatakan seperti demikian, artinya bahwa Tuhan tahu manusia bisa, ciptaannya bisa, orang-orang yang percaya kepadanya bisa melakukan hidup wajib sama seperti Kristus telah hidup. Wajib loh Bapak Ibu, bukan sunnah. Bisa dilakukan atau enggak, nggak apa-apa, nggak akan dihukum. Tapi ini hukumnya wajib, harus dilakukan. Jadi kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita, kita wajib melakukan apa yang Kristus telah lakukan dalam hidup kita. Kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kita. Tidak bisa kita tawar-menawar. Jadi kalau kita melihat, kalau kita sendiri diri kita tidak melakukan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, berarti di dalam diri kita belum ada Kristus di dalamnya. Iya kan? Kebalikan firman Tuhan ini seperti itu kan? Kalau engkau belum bisa hidup seperti Kristus hidup, berarti belum ada Kristus di dalam hidup kita. Haleluya. Makanya saya seringkali, ya mungkin bukan saya saja, banyak orang-orang yang telah kecewa melihat perilaku orang Kristen sendiri, melihat kelakuan hamba-hamba Tuhan sendiri. Mungkin ada kekecewaan, melihat gereja mungkin kecewa dan segala macamnya. Kenapa? Mungkin mereka belum hidup sesuai apa yang Kristus ingin di dalam hidupnya. Jadi bagaimana Pak wajib hidup seperti Kristus hidup? Ya kita harus melakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan kelakuan hidup kita, sikap hidup kita yang menimbulkan dosa, yang menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang menimbulkan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kok orang Kristen kayak gitu hidupnya ya? Katanya Kristus mengasihi, katanya Kristus murah hati, tapi kok pengikutnya, orang percayanya kok kayak gitu ya? Menjadi batu sandungan, menimbulkan dosa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama di dalam kehidupan kita. Dengan hal kecil kita latih diri kita. Kita mau melakukan apa yang telah Yesus Kristus lakukan dalam hidup ini, ketika Dia hidup dalam hidup ini. Dan setiap kita, dalam pekerjaan kah, dalam usaha kah, dalam studi kah, apapun yang kita lakukan, kita mau lakukan semuanya itu sesuai dengan firman Kristus. Tidak lagi bucengli, ya kan? Tidak lagi curang sama orang, mungkin gitu kan, sama teman, sama keluarga, sama kolega mungkin, sama teman kerja atau segala macamnya. Pak, tapi orang itu nyurangin saya mulu. Itu orang bucengli banget pokoknya Pak. Kalau ketemu sama saya deh, setiap kerja sama saya dicurangin mulu deh Pak. Saya mau katakan jangan kau balas hal demikian. Tetap lakukan apa yang baik, tetap lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bela setiap kita, amin. Tuhan tidak akan pernah tidur. Gusti buatan sare kalau kata orang Jawa ya. Tuhan tidak pernah tidur. Lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, tetap lakukan. Dan percayalah ada kuasa Tuhan yang akan membela setiap kita. Wah, orang itu jahat banget Pak sama saya. Kalau ketemu saya pasti saya difitnah. Saya pasti diomongin yang gak benar Pak. Padahal saya gak ngelakuinnya Pak. Saya mau katakan tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetap mengasihi buat Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kita. Jangan lakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan tetap mau seperti Kristus lakukan dalam hidup ini. Kristus telah berbuat apa kepada kita, kita perbuat itu semua kepada sesama kita di dalam hidup ini.
Kristus telah mengasihi kita di dalam hidup ini tanpa melihat keadaan kita apapun. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menyayangi kita, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita. Begitu pula kita akan melakukan hal-hal kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada siapapun yang ketemu dengan kita. Kita lakukan hal-hal yang baik bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau tundukkan keberadaan kita, tundukkan keakuan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keakuan kita itu lebih besar daripada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Keakuan kita di dalam hidup ini seringkali lebih santer suaranya dibandingkan Roh Kudus yang lembut itu memberi hikmat, memberi bisikan, memberi tuntunan kepada kita di dalam hidup ini, sehingga akhirnya suara Roh Kudus akan terpendam dengan keakuan kita yang maunya kita lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai apa yang menyenangkan hati saya aja. Tuhan, saya mau lakukan apapun. Lakukan dosa, mungkin melakukan drugs ketika kita kecewa, mengalami masalah, mengalami kekecewaan kepada orang, kita lari ke minum-minuman keras, kita lari ke obat-obatan terlarang, kita lari ke free sex atau apapun yang menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku bahwa Kristus adalah hidup kita, jangan lagi kita melakukan apapun yang menganggap yang menyenangkan hati kita. Tapi kita balik, kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saya akan buat. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berkata seperti ini, bukanlah saya orang yang sudah sempurna melakukan hal itu. Sampai hari ini pun saya masih berjuang melawan kedagingan saya, Bapak Ibu. Saya masih berjuang melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Dan kuncinya adalah bukan bisa atau tidak bisa, kuncinya adalah mau atau tidak mau. Ketika kita mau, maka kuasa Tuhan sempurna bagi setiap kita. Melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pak, saya udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan keturunan saya banyak semuanya orang Kristen, Pak. Tetapi kenapa saya masih begini hidupnya, Pak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji ketika kita percaya kepadanya maka kehidupan kita akan tenang-tenang saja, maka kehidupan kita akan nyaman-nyaman saja. Saya selalu berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau mau hidup tenang-tenang saja, kalau engkau mau hidup dengan pikiran yang tenang, yang nyaman, masuklah ke kuburan, minta digali, terus Bapak Ibu masuk dalam peti dan minta dikubur. Itu akan tenang. Artinya apa? Yang memiliki ketenangan dalam hidup ini, yang gak punya pikiran, yang gak punya masalah adalah hanya orang mati, hanya orang yang sudah meninggal. Jadi apapun masalah hidup kita, percaya Tuhan tetap setia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, ya kan, bahwa keadaan ini akan tenang-tenang saja. Ketika saya percaya kepada Kristus, pasti saya hidup tenang-tenang saja. Gak ada badai, gak ada topan, gak ada apapun. Itu selalu Bapak kasih. Justru dengan keadaan apapun di dalam kehidupan kita, masalah apapun dalam hidup kita, tantangan apapun dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita dewasa, itu yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, itu yang semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita mengerti, memahami karakter Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita buat di dalam hidup ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, di sini juga firman Tuhan mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu, saya bacakan di sini firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan
dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa keinginan daging itu, keinginan mata serta gangguan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Jadi apapun kedagingan yang kita buat yang tidak memuliakan nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan itu bukan dari Bapa. Itu bukan yang diinginkan, apa yang Tuhan inginkan kita buat. Akhirnya Pak, pada akhirnya saya mau mengatakan itu tidak menyenangkan hati Bapa otomatis. Itu akan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Bapa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa itu semua melainkan datangnya dari dunia, dari keinginan kita sendiri, dari kemauan kita sendiri, bukan kemauannya Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi firman Tuhan ini ditulis sudah lama sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gak ada dunia ini mengarah kepada hal yang baik. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam dunia ini, dimanapun saat ini sedang dilanda pandemik yang sudah hampir 1 tahun. Itu artinya bahwa kehidupan ini di dalam dunia ini tidak ada dunia yang akan lenyap ini menuju kebaikan, menuju hal yang baik, menuju hal yang positif. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan menuju pada kehancurannya. Jadi di dalam dunia ini tidak akan ada yang namanya kekekalan. Kekekalan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi yang saya katakan, bahwa setiap kita, kalau kita mau hidup bersama-sama Kristus di dalam kerajaan yang dijanjikan kepada kita, kita harus melakukan kehendak Allah, maka kita akan tetap hidup selama-lamanya. Di sini mau berbicara bahwa kita akan hidup kekal ketika kita melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan hal yang dunia, kedagingan yang kita perbuat. Haleluya. Maka karena itu dari firman Tuhan, kalau kita mengaku Kristus dalam hidup kita, maka kita wajib hidup dalam Kristus. Apa yang dilakukan Kristus, kita perbuat juga dalam hidup kita. Pada akhirnya hidup kita melakukan kehendak Allah dan menerima kekekalan yang Tuhan janjikan. Kalau firman Tuhan mengatakan, yaitu kita menerima mahkota kehidupan. Kita masuk ke dalam kerajaannya, kita boleh memerintah bersama-sama dengan Dia. Tetapi kita harus benar-benar melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak kita sendiri di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan juga di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan tahu akan meletakkan dasar, Allah akan meletakkan dasar teguh dan meterainya, dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Artinya kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita melakukan wajib sama-sama seperti Kristus lakukan. Kita tidak melakukan kejahatan, meninggalkan kejahatan. Ketika kita menyebut nama Tuhan di dalam hidup kita, ada Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Kejahatan itu bukan hanya membunuh, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ya kan? Kejahatan itu bukan hanya melukai orang secara fisik, tetapi kejahatan ketika kita mengecewakan, kita menyakiti, bahkan memfitnah, itu juga disebut kejahatan. Mulut kita pun yang tidak baik, kalau orang Manado bilang Carlota. Wah, itu Carlota itu mulutnya itu lambe tura gitu. Ya semua diomongin, semua dikomentarin gitu kan. Ada apapun semua dikomentarin. Bukan hidupnya dia yang dikomentarin, hidup orang lain masalahnya. Nah seperti itu. Nah itu juga dibilang kejahatan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kristus tidak melakukan hal itu. Makanya firman Tuhan, Timotius mengatakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya,
Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, pada siang hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau mengatakan, kalau kita sudah berkata di dalam hidup kita, Kristus ada di dalam saya, Kristus adalah juru selamat pribadi saya. Oleh karena itu saat itu pun kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan dalam hidup kita. Tidak cukup hanya berbuat baik, tetapi kita harus sangat baik kita lakukan dalam hidup ini untuk nama Tuhan. Haleluya. Dan pada akhirnya mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Di sini saya catat karena setiap kita yang telah menjadi percaya hidupnya telah ditebus dengan darahnya yang mahal, bukan dengan barang yang fana. 1 Petrus 1 ayat yang 18 sampai 19. Ketika kita sudah menjadi percaya, hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus, makanya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita ini direbut dari dosa, Bapak Ibu. Kita ini direbut dari genggaman iblis ketika waktu itu manusia telah jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa telah melakukan apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak yang Tuhan inginkan, maka dari situ manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah direbut dari tangan Tuhan menjadi ke tangan si jahat, si iblis. Dan oleh ketika Yesus Kristus datang, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, memecahkan tubuhnya, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, kita telah direbut dari tangan iblis menjadi ke dalam kehidupan Tuhan, kehidupan Bapa di surga, dikembalikan kepada rancangan yang semula di dalam hidup kita. Maka kita jangan lagi melakukan hal-hal kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Kristus. Itu artinya sama saja engkau tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukan dengan barang yang fana, firman Tuhan mengatakan, tetapi dengan darah yang mahal, yang tidak bercacat, tidak bernoda. Haleluya. Amin. Sama seperti kalau kita telah menebus, misalnya ada teman kita ditahan oleh kalau saya dulu ya, waktu masih kecil bandel, karena saya belum mengenal kebenaran. Dulu waktu saya masih SD, di dekat rumah saya itu ada mall, Bapak Ibu. Biasa anak cowok ya kan. Biasa anak cowok ngumpul-ngumpul sama teman cowok. Kita ke sana, ke mall sana, ada supermarket di dalam mall itu. Kita masuk ke dalam supermarket, kita lihat-lihat ada coklat kecil, kita masukin di dalam sana. Ya kan? Wah, gitu kan. Beberapa kali berhasil loh, Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sama teman-teman saya yang datang. Dan ketika satu kali saya bertiga, biasa rame-rame, kali ini bertiga dengan saya. Saya pergi, begitu saya ambil, teman saya dan saya ada yang ngikutin. Ternyata itu security di situ, itu kasih. Akhirnya saya ditangkap, dibawa ke pos security di supermarket itu saya masih SD, masih kecil. Nah, akhirnya itu saya ngambil coklat apa ya, silver queen kalau nggak salah, lumayan mahal kalau nggak salah gitu. Dan security itu bilang kalau kamu mau keluar dari sini, bilang teman kamu atau enggak orang tua kamu suruh tebus kamu sesuai dengan harga yang kamu ambil ini. Aduh, pikiran saya bisa diomelin ya kan sama orang tua nih. Bagaimana cari cara akhirnya teman saya ngomong sama kakaknya apa orang tuanya saya lupa. Akhirnya ditebuslah coklat itu dan kita bisa keluar sama-sama. Dari situ saya kapok, udah nggak mau. Saya takut saya sejak saat itu. Nah, saya mau gambarkan ketika kita telah ditebus dengan orang yang udah menebus kita, terus kita masih melakukan hal itu, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Pasti mereka akan kecewa, ya kan?
Mereka pasti akan marah, lebih marah dari sebelumnya yang kita lakukan. Ini anak udah ketangkap juga, udah ditembus juga, bukan pakai duit lo, masih ngelakuin itu aja gitu kan, pasti marah ya kan? Dan saya gambarkan kalau kita juga berpikir, kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, tapi kita masih melakukan dosa, kita masih melakukan kejahatan, kita masih melakukan apa yang kita inginkan sendiri sesuai dengan kesenangan hidup kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Pasti saya percaya Bapak akan kecewa. Tuhan akan kecewa melihat kita. Dan jangan salahkan kehidupan kita, tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, pada siang hari ini Bapak Ibu yang Saudara terkasih dalam Tuhan, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Buat apa kita ada di dalam dunia ini? Buat apa kita ada di dalam bumi ini? Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, memang berat Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi tadi saya katakan, kalau kita mau melatih diri dari hal yang terkecil, nanti kita akan maju kepada step-step berikutnya, level-level berikutnya. Tuhan akan nyatakan terus, dan kita semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Situ kita akan memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini, sampai kita mengembuskan nafas terakhir dalam hidup ini. Akhirnya kita boleh bertemu dengan Bapa yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kekal itu. Kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia memerintah di dalam kerajaan-Nya. Haleluya.